Terbongkarnya produksi film porno di sebuah rumah sewa di Jakarta Selatan menguak bisnis ilegal yang menyeret banyak pihak. 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru setelah belasan pemeran film asusila itu diperiksa polisi. Bagaimana Mbak? Siap nggak diperiksa hari ini Mbak? Penggeledahan sebuah rumah sewa di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menjadi titik awal terungkapnya kasus pembuatan film porno yang melibatkan banyak pemeran. Sang penghuni tak berkutik kala petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menunjukkan bukti jika rumah itu jadi lokasi produksi film bermuatan asusila. Alat-alat syuting, hard disk, dan sejumlah barang elektronik diamankan. Dari penggerebekan ini, kepolisian menetapkan 5 orang jadi tersangka. Mereka adalah produser sekaligus sutradara, juru kamera, editor, penata suara, hingga wanita yang menjadi sekretaris dan pemeran dalam film asusila. Terkuak, rumah produksi itu awalnya membuat film bergenre horor dan komedi, namun justru banting setir membuat film asusila. Film horor dan juga komedi, namun berjalannya waktu karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya. Setidaknya ada 120 video yang sudah dibuat sejak 2022. Keuntungan hingga 500 juta rupiah didapat dari 10.000 penonton yang berlangganan mengakses film melalui 3 situs web online. Penggerebekan di bulan Juli 2023 itu lantas membuat kasus ini semakin berkembang. Bagaimana Mbak? Siap nggak diperiksa hari ini Mbak? Ya, sekira 16 pria dan wanita yang diduga jadi pemeran video asusila diperiksa polisi sebagai saksi. Beberapa di antaranya merupakan artis, model, dan selebritas media sosial. Seperti pria berinisial RA yang merasa dibohongi oleh sang sutradara yang sempat mengklaim rumah produksi itu legal. Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf. Hal senada juga disampaikan oleh selebritas media sosial berinisial SK. Wanita yang pernah viral dan dipenjara karena kasus pornografi di tahun 2021 berdalih, syuting film yang dilakukannya saat bulan Ramadan itu bertema religi. Namun ia mengaku dipaksa beradegan tak senonoh oleh sutradara. Adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser. Berapa sih Mbak? Iya, bayar berapa kasus Kak? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan 1 juta, 2 juta, ngakunya Mbak berapa? Mbak berapa, Mbak? Siska dibayar 10 juta. Dari total 16 pemeran, 14 saksi sudah diperiksa, diantaranya 9 perempuan dan 5 pemeran pria. Sementara 2 orang lainnya masih diburu polisi. Sedangkan untuk kepastian hukum para pemeran yang masih berstatus sebagai saksi, penyidik akan melibatkan para ahli. 2 ahli ITE, 2 ahli pidana, dan 2 ahli di bidang pornografi. Nanti dari situ kemudian kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk di dalamnya terkait dengan penetapan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana terjadi. Bisnis haram itu membuat para tersangka terancam maksimal 12 tahun penjara lantaran dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan melaporkan.